Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Fandri Kasidi. Saya Windu Yusdiantoro. Anjir. Nah, saya Muhammad Abian dari BS1A. Terus tutup ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Dian Nisa dan aku Nadila Ananta Pitaloka. Politik zaman Nabi Muhammad, hubungan politik Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah atau hubungan Rasulullah dengan penguasa-penguasa negara yang beragama Nasrani. Rasulullah juga tidak segan-segan berinteraksi secara personal dengan sahabat-sahabat dari Persia. Bahkan, Rasulullah memberikan tempat istimewa bagi Salman asal Persia karena pengalaman-pengalaman di negeri asalnya yang memiliki peradaban lebih tua. Kriteria pemimpin yang banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis seperti harus Islam, adil, cakap, dan sebagainya. Bagaimana menghasilkan pemimpin seperti itu tidak diatur rinci. Sebab itu, menjadi tugas para mujtahid Islam dalam bidang politik untuk dapat mengembangkan sistem pemilihan pemimpin yang dapat menjamin lahirnya pemimpin sesuai kriteria yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh politik zaman Nabi Muhammad isinya mengenai ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, yang dimana pembangunan infrastruktur yang pesat seringkali dihadapi dengan masalah seperti pengusiran paksa, kerusakan lingkungan, dan kurangnya perencanaan yang berkelanjutan, sehingga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan masih menjadi tantangan. Islam sendiri telah memberikan pedoman mendasar mengenai cara pandang manusia terhadap tanah atau alam. Tanah dan kesatuan ekologisnya merupakan makhluk yang berasli kepada sang Khalik. Antara manusia dan tanah pada dasarnya terdapat suatu hubungan yang erat dan penting. Rasulullah SAW melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi. Contoh kasus di zaman sekarang itu adanya tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Tegal Arum, Penagora Baru, dan Rawa Indah, Kecamatan Ilir Tolo, Kabupaten Sumbawa, yang berbeda dengan pembangunan di Kota Tais dan Kota Bengkulunya. Windu, assalamualaikum. Udah lama banget kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Tahu orang dari SMP. Aja. Aduh. Windu boleh duduk sini ya. Silakan sempit lah. Gimana nih coba? Lagi ngapain aja sih? Lagi sibuk ngerjain skripsi aja sih. Dan skripsi. Iya. Tapi gue sekarang lagi bingung banget nih, Win. Apa? Jadi di Indonesia itu kan ya seperti yang kita tahu ya, Ya. banyak banget permasalahan politiknya, Win. Ada apa aja sih? Kayak ini pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan di Indonesia itu nggak merata, Win. Ya. Jadi gue pengen apa ya? Itu juga salah satu judul skripsi gue sih. Jadi gue pengen nanya gitu ke Windu. Ya, silakan tanya. Kayak apa ya? Solusi pembangunan tidak merata tuh di zaman Nabi kayak gimana sih, Win? Coba boleh di Google dulu lah. Oke, siap. Kalau di Google mah saya juga bisa sih, cuma Oke, yang penting saya Windu aja cek yang ya. ngomong. Kok ketawa, Win? Di video ini. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya. Oke, di sini Apa? saya sudah menemukan ya di beberapa jurnal. Oh, berapa jurnal? Oh, dari jurnal tuh? Iya. Valid ya, valid ya? Valid pastinya. Nah, yang pertama itu dapat kan ketidakmerataan
Pembangunan. Nah, pertama dapat diatasi melalui prinsip keadilan sosial, yaitu dengan mendistribusikan sumber daya alam atau bahan baku ke yang merata ya, dan adil, dan juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Karena Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengedepankan kesetaraan, dan juga yang kedua yaitu menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai top model. Karena di era reformasi sekarang itu membutuhkan masyarakat baru, yakni terciptanya masyarakat Madani yang secara gemilang telah dibangun Nabi ketika beliau memimpin kota Madinah. Itu aja sih. Itu ya. Ya. Kalau gue nih ya, dari skripsi gue kan udah setengah nih, Win. Ya. Kalau gue nih ada beberapa, Win. Tapi itu untuk solusi untuk di zaman sekarang sih. Contohnya itu kayak pendidikannya ditingkatin. Jadi menjadi pendidikannya itu berkualitas. Lalu ada pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga infrastruktur yang merata, dan yang keempat itu transparansi dan kepemimpinan yang bersih. Jadi kayak kalau kepemimpinannya bersih kan dana buat ngebangun pembangunan jadi kayak nggak dikorupsi gitu sih, Win. Yang terakhir itu ada perundangan lingkungan kolaborasi pemerintah swasta dan masyarakat. Jadi yang membantu pembangunan di Indonesia itu nggak cuma pemerintahnya aja, tapi masyarakat juga bisa berkontribusi kok. Ya udah sih, Win, gitu aja ya. Iya. Ya udahlah, aku juga mau lanjutin bikin skripsi, Win. Aku nggak bisa lama-lama ya, walaupun kita belum bertemu 6 tahun lebih. Kita harus berpisah lagi. Besok kita ketemu lagi, oke? Minta nomor WA kamu dong. Siap. Yaudah. Mana. Yaudah, makasih. Dadah. Kasus tidak meratanya pembangunan di zaman sekarang sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan banyaknya kasus zaman sekarang dapat kita atasi berdasarkan cara Nabi Muhammad SAW dalam berpolitik, tepatnya dalam menghadapi ketidakmerataannya pembangunan.